Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zalfa Khalis Anwar. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan hasil resume mengenai materi dasar-dasar pendidikan dalam keluarga yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Materi pertama yaitu mengenai pengertian, tujuan, fungsi, tanggung jawab anggota keluarga, serta pola asuh. Pertama adalah pengertian. Menurut Latifun, keluarga merupakan lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta mediasi anak dengan lingkungan. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan yang bergantungan. Selanjutnya yaitu tujuan keluarga, yaitu sebagai unit dasar yang berpengaruh terhadap individu, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan tuntutan masyarakat, selanjutnya menstabilkan kebutuhan kasih sayang, serta pembentukan identitas individu. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Menurut WHO, keluarga memiliki fungsi biologis, yaitu upaya bereproduksi, membesarkan anak, memberi makan, dan sebagainya. Lalu fungsi ekonomi, yaitu pemenuhan sumber penghasilan. Kemudian psikologis, mampu meningkatkan kepribadian yang alami untuk melindungi psikologis anak. Lalu edukasi, mengajarkan pengetahuan. Lalu sosiokultur, itu transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, tradisi, serta adat istiadat. Yang selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab anggota keluarga. Tanggung jawab anggota keluarga mencakup berbagai hal seperti mendukung satu sama lain, menyumbang dalam tugas rumah tangga, memberikan dukungan emosional, dan saling menghormati. Ini membantu menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan juga harmonis. Lalu yang selanjutnya mengenai pola asuh. Yang pertama, yaitu pola asuh otoriter. Ini ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak yang sangat dibatasi. Lalu kemudian pola asuh demokratis. Adanya pengakuan terhadap kemampuan anak juga diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Sikap terbuka antara orang tua dan juga anak. Lalu pola asuh permisif. Mendidik anak yang cenderung bebas, anak juga dianggap sebagai dewasa yang diberikan kelonggaran atas apa yang ia kehendaki. Lalu pola yang terakhir yaitu laissez-faire atau sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya. Yang kedua yaitu mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan konflik dalam keluarga. Yang pertama itu kewajiban suami. Pertama dan sudah pasti, yakni memimpin keluarga, mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan seluruh anggota keluarga, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, serta menjadi suami dan ayah yang baik. Lalu yang selanjutnya hak suami. Suami haruslah ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga, serta diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban istri. Patuh dan taat kepada suami, memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga, mengatur dan mengurus rumah tangga, merawat, mendidik, serta menjadi istri dan ibu yang baik. Lalu yang selanjutnya adalah hak istri. Istri mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik, mendapatkan pendidikan atau bimbingan, mendapat perlindungan dan ketentraman, serta mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban anak. Kewajiban anak salah satunya menaati dan menghormati kedua orang tua, berperilaku baik dengan orang tua, dan berbakti kepada orang tua. Lalu selanjutnya adalah hak anak. Hak anak mendapatkan perlakuan yang baik, nama dan citra yang baik, rasa aman, kasih sayang, serta mendapatkan pendidikan yang baik dan arahan yang baik. Komunikasi dalam keluarga itu ada 3 kunci, yaitu sender atau komunikator, message atau pesan, serta desender atau komunikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga salah satunya yaitu dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga, menghindarkan diri dari salah sangka dan juga konflik, membawa keuntungan fisik serta psikis, serta hubungan keluarga dapat menjadi lebih erat.
Terus selanjutnya yaitu mengenai konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Pengertian sehat dan bahagia. Menurut WHO, sehat yaitu suatu kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, fisiologis, dan juga sosial. Hal ini tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan juga optimal. Selanjutnya, pengertian keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Bagaimana sih cara mewujudkan keluarga sehat dan bahagia? Yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi baik, tetapkan juga komitmen yang jujur sejak menikah, jangan menutupi sesuatu yaitu bersifat terbuka, buang jauh keinginan untuk berbohong, berikan cinta dan kasih sayang secara yang tulus, berikan kata-kata yang sopan dan lembut, saling percaya satu sama lain, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang pertama yaitu jenis keluarga. Yang pertama, nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Mereka tinggal dalam satu rumah, terpisah dari sanak keluarga lainnya. Yang kedua yaitu extended family atau keluarga besar. Anggota keluarga besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi turut ditambah dengan saudara yang ada seperti kakek, nenek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu blended family atau keluarga inti yang dibentuk kembali melalui pernikahan antara suami dan istri yang pernah menikah sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu middle age atau elderly couple. Tipe keluarga ini hanya beranggotakan suami dan istri, sementara anak-anaknya sudah tidak tinggal di rumah yang sama dengan berbagai alasan. Bisa karena sekolah, merantau di luar kota, atau sudah berkeluarga dan tinggal di rumah yang terpisah. Lalu yang kelima yaitu nuclear diet. Anggota keluarga tipe ini terdiri dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan tinggal dalam satu rumah yang sama. Lalu yang keenam yaitu single parent family atau keluarga ini hanya dikepalai oleh satu kepala keluarga akibat perceraian atau kematian. Yang ketujuh yaitu single adult living alone atau merupakan tipe keluarga yang anggotanya hanya terdiri dari seorang wanita atau pria dewasa. Mereka tinggal sendiri tanpa anak maupun saudara lain dan tidak berkeinginan untuk menikah. Lalu yang kedelapan yaitu adalah three generation. Sesuai dengan namanya, tipe keluarga ini beranggotakan 3 generasi berbeda yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak. Semuanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Selanjutnya mengenai karakteristik keluarga. Yang pertama, terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah perkawinan atau adopsi. Lalu yang kedua, anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya yaitu anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak, dan adik, mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga yang lain. Selanjutnya mengenai jenis anggota keluarga. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Lalu berikutnya adalah anak-anak. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah orang anggota dalam suatu keluarga yang berasal dari keturunan orang tua mereka yang keberadaannya merupakan bagian terpenting dalam memfokuskan dalam pemberian bimbingan, arahan, dan pemberian pendidikan serta tanggung jawab orang tua lainnya. Lalu berikutnya adalah saudara kandung. Istilah saudara kandung didefinisikan sebagai individu yang memiliki hubungan saudara dari orang tua biologis yang sama. Lalu yang selanjutnya mengenai karakteristik anggota keluarga, yakni terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan. Anggota keluarga hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk sebuah rumah tangga, merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan berkomunikasi, serta melaksanakan dan mempertahankan kebudayaan yang sama. Selanjutnya yaitu keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Peran keluarga dalam pembentukan karakter yaitu keluarga adalah tempat individu pertama kali meniru dan belajar tentang perilaku. Contohnya mengenai sopan santun, kerja keras, empati, dan sebagainya. Keluarga juga merupakan lembaga pertama individu belajar nilai-nilai moral, etika, dan juga kejujuran. Contohnya mengajarkan kebaikan, tanggung jawab, berintegritas, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pengembangan emosi dan kesejahteraan mental. Contohnya, memberikan dukungan saat individu mengalami kesulitan atau rintangan. Komunikasi terbuka dan positif di antara anggota keluarga membantu membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Contohnya, berdiskusi tentang perasaan, harapan, dan juga impian. Strategi memperkuat karakter keluarga, salah satunya yaitu saling kerjasama, rutin melakukan makan malam bersama, menghadiri kegiatan bersama. Setiap anggota merasa nyaman untuk terbuka terhadap perasaannya, senang memberikan contoh yang baik bagi anggota keluarga yang lebih muda, dan mempraktikkan nilai-nilai toleransi seperti kejujuran, empati, dan juga lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu sikap keluarga menghadapi globalisasi. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, budaya, dan tingkat keterbukaan keluarga tersebut. Beberapa keluarga mungkin mengadopsi pendekatan proaktif dengan membuka diri terhadap berbagai pengaruh global, sementara yang lain mungkin lebih menjaga tradisi dan identitas lokal mereka. Yang penting adalah komunikasi terbuka dan pemahaman antar anggota keluarga dalam menavigasi perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Contohnya, keluarga dapat menyikapi globalisasi dengan banyak cara, seperti mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal sambil tetap terbuka terhadap budaya dan ide-ide baru dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, mendorong anggota keluarga untuk belajar tentang menghargai keragaman budaya serta memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang berada di lokasi geografis yang berbeda. Yang keempat, mendukung pendidikan yang mempersiapkan anggota keluarga untuk bersaing dalam pasar global dan memahami tantangan serta peluang yang ada. Lalu yang kelima, memiliki waktu berkualitas bersama untuk memperkuat hubungan keluarga di tengah sibuknya kehidupan modern. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan tekanan dari pengaruh global yang mungkin mempengaruhi pola hidup dan nilai-nilai keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga yang terbawa arus globalisasi, penting untuk membuka dialog terbuka dan empati dalam keluarga. Beberapa langkah yang mungkin dapat diambil meliputi: yang pertama, mendengarkan dengan penuh pengertian untuk memahami perspektif dan pengalaman anggota keluarga yang terpengaruh. Yang kedua, berdiskusi tentang nilai-nilai keluarga yang mendasari dan bagaimana pengaruh global tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama tentang cara-cara untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga sambil menghargai keinginan dan aspirasi individu. Selanjutnya, membantu anggota keluarga yang terpengaruh memahami konsekuensi dari pilihan mereka dan mendorong mereka untuk membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai keluarga yang mendasari. Lalu yang terakhir, menyediakan hubungan dan bimbingan bagi anggota keluarga untuk menjaga keseimbangan antara identitas lokal dan pengaruh lokal yang mereka alami. Yang penting adalah membangun hubungan yang saling menghormati dan memahami di dalam keluarga, sambil mengakui bahwa perubahan dan pengaruh global adalah bagian dari realitas dunia modern. Baiklah, mungkin sekian video resume yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Zalfa Kalisa, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.